Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Akia Studio yang dimuliakan Allah, semoga dimudahkan rezeki dan selalu dalam lindungan Allah. Tidak beberapa lama setelah kekalahan di Perang Badar, petinggi Quraisy Mekah yang juga pemimpin Bani Hashim Abu Lahab meninggal dunia. Ada beberapa versi yang menceritakan tentang kematian Abu Lahab ini. Ada riwayat yang mengatakan terkena kusta hingga mayatnya membusuk, ada juga yang mengatakan pendarahan otak, dan ada juga yang mengatakan ia tabrakan dengan istrinya sendiri lalu tewas di tempat. Apapun penyebabnya, yang jelas kematiannya ini menjadi Abu Sufyan sebagai satu-satunya pemimpin tertinggi Quraisy Mekah yang tersisa kala itu. Mengingat banyak petinggi Quraisy Mekah yang lain telah terbunuh di Perang Badar, duka yang dialami istrinya Hindun juga dirasakan oleh Abu Sufyan. Untuk menuntaskan balas dendamnya, Hindun bahkan menyewa seorang budak kulit hitam yang mahir melempar tombak bernama Wahsy. Ia menjanjikan kebebasan baginya jika ia berhasil membunuh Hamzah. Sementara bagi Abu Sufyan, ada satu hal yang membuat segalanya menjadi jelas, bahwa perang lanjutan terhadap kaum muslimin harus segera dikobarkan. Hal itu adalah terputusnya jalur perdagangan antara Mekah dan negeri Syam atau Lefat. Kekalahan di Perang Badar membuat kafilah-kafilah dagang dari Mekah harus mencari jalur baru menuju negeri Syam. Usaha pencarian jalur baru ini pun pada akhirnya tak membuahkan hasil. Akibatnya perdagangan kota Mekah hanya bisa dilakukan dengan negeri Habasyah. Ekonomi kota pun terguncang. Oleh sebab itu, Abu Sufyan berkesimpulan bahawa satu-satunya cara untuk membuka kembali jalur perdagangan Mekah dengan Syam adalah dengan menghancurkan kekuatan muslimin di Madinah. Demi bisa mengumpulkan pasukan yang banyak, kaum Quraisy Mekah ini mulai melakukan pengumpulan uang dari hasil perdagangan mereka yang nantinya dipakai untuk belanja perlengkapan perang. Uang itu dikumpulkan pada Abu Sufyan sebagai bendahara. Singkat cerita, dapatlah sekitar 3.000 pasukan siap tempur beserta 3.000 ekor unta dan 200 ekor kuda. Pasukan kavaleri yang dipimpin oleh seorang panglima perang Quraisy bernama Khalid bin Walid. Di dalamnya juga terdapat para istri-istri Quraisy sebagai penyemangat para suami mereka ketika saat berperang nanti. Termasuk Hindun, istri Abu Sufyan yang ikut mendampingi suaminya. Rombongan ini lalu bergerak menuju Madinah. Di perjalanan ini, mata-mata dari pihak Muslim akhirnya membaca pergerakan ini. Ia pun melaporkan hal tersebut kepada Rasulullah. Dari informasi tersebut, Rasulullah bermusyawarah dengan para sahabat tentang bagaimana cara terbaik untuk menghadapi musuh mereka itu. Nabi dan golongan sahabat yang berumur lebih tua mengemukakan pendapat bahawa yang terbaik adalah dengan bertahan di Madinah dan menerapkan strategi pertahanan kota. Pendapat ini juga didukung oleh pemimpin orang munafik, yaitu Abdullah bin Ubay. Mengapa ia disebut munafik? Nah, simak video ini sampai habis sehingga kita mengetahui kemudiannya. Namun sahabat-sahabat yang lebih tua, terutama yang tak sempat ikut perang Badar, mendesak Nabi agar perang dilakukan di luar kota Madinah. Mereka berpendapat Madinah adalah lambang kekuatan umat Islam. Pengepungan kota Madinah akan membuat reputasi kekuatan umat Islam menjadi rusak. Salah satu sahabat Ansar yang mendesak Nabi adalah Anas bin Nazar. Ia tak sempat ikut perang Badar dan menyesalinya. Perlu diketahui juga bahawa selepas kemenangan umat Islam di Padang Badar, percaya diri mereka melambung tinggi, mengingat mereka menang dengan jumlah pasukan yang lebih sedikit. Hal ini juga menjadi salah satu faktor mereka mendesak Rasulullah untuk menyongsong musuh di luar kota Madinah, karena yakin pasti akan menang kembali. Namun, Nabi tetap pada pendiriannya dengan menceritakan sebuah mimpi. Bahawa dalam mimpinya itu beliau melihat sapi yang disembelih, pedangnya yang bengkok dan dirinya yang masuk dalam baju perang yang kokoh.
Sahabat lantas bertanya, "Apa arti mimpi tersebut ya Rasulullah?" Rasulullah lalu menjawab, "Aku mengerti, sapi yang disembelih adalah beberapa sahabatku yang akan terbunuh. Aku mengerti pedangku yang bengkok adalah keluargaku yang akan terbunuh. Dan aku mengerti baju perang yang kokoh adalah kota Madinah." Sahabat kembali bertanya, "Apakah tafsir mimpi itu datang dari Allah atau pendapat beliau saja?" Rasul kembali menjawab, "Itu hanya pendapatnya saja." Mendengar jawaban itu, para sahabat pun kembali mendesak beliau untuk berperang keluar kota Madinah. Pada akhirnya Rasulullah pun menyerah dengan pendapat mereka. Beliau pulang ke rumah mengenakan baju perang dan mengambil pedangnya, lalu keluar menemui para sahabat untuk bersiap-siap keluar menyongsong musuh yang sudah mendekati kota. Di momen ini, para sahabat yang tadinya mendesak Rasul mengungkapkan penyesalannya. Mereka berkata, jika memang beliau menginginkan strategi bertahan, maka mereka akan patuh. Atas pernyataan ini, Rasulullah pun bersabda, "Tak pantas bagi seorang Nabi yang telah mengenakan baju perangnya lalu membatalkan niatnya sampai Allah memberikan keputusan siapa yang menang atau kalah di antara dirinya dan musuhnya." Maka bulatlah tekad kaum muslimin kala itu, bahwa perang tersebut akan dibawa keluar kota Madinah. Persiapan perang pun dilakukan. Akhirnya berkumpul pasukan sebanyak 1000 pasukan. 300 diantaranya adalah pasukan yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay dari suku Kharaj. Ketika pasukan Rasulullah keluar, ternyata pasukan Quraisy telah terlihat di kejauhan dari arah gerbang kota Madinah. Mengingat pihak muslimin tidak menginginkan perang terjadi di sekitar kota Madinah, Rasulullah bermanuver untuk menghindari kontak dini dengan pasukan musuh. Rasulullah membawa pasukannya berputar melalui kebun kurma menuju Gunung Uhud. Ketika perjalanan mereka hampir sampai, tiba-tiba Abdullah bin Ubay beserta 300 pasukan di bawah komandonya melakukan desersi. Mereka pergi begitu saja tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sumber sejarah mengatakan alasan terkuat ia melakukan hal itu adalah karena tak setuju perang dilakukan di luar kota Madinah. Ketika diberitahu tentang desersi Abdullah bin Ubay, Rasulullah menyuruh sahabat membiarkannya. Beliau beranggapan dengan desersi itu justru pasukan muslim benar-benar bersih dari orang-orang munafik. Yang tertinggal hanyalah orang-orang yang benar-benar beriman sebanyak 700 pasukan. Rasulullah lalu memilih lokasi berkemah di lereng Gunung Uhud. Mengingat jumlah pasukan musuh lebih besar dari pasukan muslim, Rasulullah kembali mengambil strategi yang sama ketika perang Badar, yaitu menempatkan pasukannya di antara dua bukit untuk mencegah sayap pasukan musuh menembus sayap pasukan muslim. Di sebelah kanan, masalah tampaknya bisa diatasi dengan keberadaan Bukit Uhud. Namun di sebelah kiri pasukan, hanya ada sebuah bukit kecil yang sangat rentan ditembus dengan cara memutari bukit tersebut. Untuk mengatasi hal ini, Rasulullah menempatkan 50 pemanah di atas bukit kecil tersebut untuk mencegah pasukan musuh melakukan penetrasi. Kepada 50 pasukan itu, Rasulullah berpesan agar mereka tidak meninggalkan pos mereka sampai beliau sendiri yang memintanya. Perintah ini sangat penting untuk dipatuhi sampai-sampai beliau mengatakan, jangan turun ketika melihat pasukan muslim menang dan jangan pula turun ketika melihat pasukan muslim banyak yang dibantai. Rasulullah lalu menunjuk Abdullah bin Zubair bin Al-Nu'man, sahabat Ansar dari suku Aus, sebagai komandan pemanah tersebut. Tak lama kemudian datanglah tentara Quraisy. Pasukan tengah dipimpin oleh Abu Sufyan berdampingan dengan bendera utama kaum Quraisy, di mana pemegangnya ditugaskan kepada keluarga Talhah bin Abi Talhah. Artinya, jika Talhah bin Abi Talhah gugur, maka benderanya harus diambil hanya oleh anggota keluarganya. Sementara itu, sayap kiri dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal, anak dari Abu Jahal, komandan perang kaum Quraisy yang telah tewas di perang Badar.
dan kavaleri di sebelah kanan dipimpin oleh Khalid bin Walid. Perlu diketahui bahawa Khalid bin Walid ini adalah komandan perang yang mahir dalam taktik perang klasik yang disebut double envelopment, sebuah taktik perang di mana pasukan kavaleri bersembunyi di balik pasukan inti untuk mencari kesempatan bermanuver membekali sayap pasukan musuh lalu menyerang mereka dari belakang. Taktik ini pula ia ingin terapkan dalam perang Uhud. 200 pasukan kavalerinya Khalid bin Walid memilih posisi yang agak tersembunyi di sebelah lembah dari sudut pandang pasukan inti kaum muslimin. Pasukan Khalid ini memang sulit dilihat, namun 50 pemanah di atas bukit. Pasukan ini sangat jelas terlihat, pergerakan mereka pun sangat diawasi oleh mereka. Kami juga telah menceritakan kisah Khalid bin Walid di video sebelumnya. Setelah dua pasukan yang saling berhadapan lalu melakukan tradisi duel, segera dimulai dengan bendera pasukan Quraisy bersama Talhah bin Abi Talhah maju menentang duel. Tantangan ini disambut oleh Ali bin Abi Thalib. Perseteruan pun dimulai. Dengan mudah Ali menumbangkan musuhnya, maka jatuhlah bendera Quraisy. Setelah itu bendera tersebut dipungut oleh saudaranya Utsman bin Abi Talhah. Hamzah lalu maju dan melawannya, lagi-lagi pemegang bendera itu tumbang. Setelah itu maju Musafi anak dari Talhah untuk memungut bendera. Sahabat Nabi bernama Hashim bin Sabit lalu maju dan melawannya hingga berhasil menumbangkan lawannya. Setelah bendera itu jatuh, anak Talhah yang lain bernama Kilab lalu memungut benderanya. Hashim kembali maju dan berhasil melumpuhkannya. Setelah roboh, anak Talhah yang lainnya bernama Jumlah memungut bendera itu. Hashim untuk ketiga kalinya maju dan lagi-lagi berhasil menumbangkan pembawa bendera itu. Jatuhnya bendera Quraisy untuk kesekian kalinya itu membuat seluruh pasukan Quraisy syok berat. Hal ini dikarenakan bendera itu adalah lambang kebesaran pasukan mereka. Jatuhnya bendera itu berkali-kali seketika membuat semangat juang mereka itu hancur. Lama setelah duel ini, kedua pasukan ini pun saling serang. Pertempuran pun berlangsung sengit. Namun, dengan semangat juang pasukan Quraisy sudah jatuh dari awal, pasukan Muslim berhasil memukul mundur pasukan Quraisy sehingga membuat mereka lari tunggang langgang dan meninggalkan harta benda mereka. Melihat hal tersebut, beberapa pasukan kavaleri di bawah komando Khalid bin Walid yang dari awal perang hanya diam dan mengamati situasi, mencoba melancarkan manuver, namun mereka gagal. Pemanah-pemanah dari bukit langsung menghujani mereka dengan panah. Mereka pun terpaksa kembali mundur. Sementara itu, sekitar 90-an pasukan Muslim mulai mengumpulkan harta rampasan perang. Hal ini terlihat dari kejauhan oleh pasukan pemanah dari atas bukit. Tidak lama setelah itu, sesuatu yang fatal pun terjadi. Para pemanah ini mengira perang telah usai. Saat itu adalah waktunya turun dari bukit untuk ikut mengumpulkan harta rampasan perang. Terdengar beberapa pasukannya yang mulai tergoda untuk turun. Sebagai panglima pemanah, Abdullah bin Zubair pun angkat bicara dan melarang keras tindakan itu dan menyebutnya sebagai tindakan pembangkang terhadap perintah Rasul. Namun apa daya, godaan itu telah merasuki mereka dengan hebatnya. Mereka pun berbondong-bondong turun dari bukit. Dari 50 pemanah hanya 7 orang yang tetap bertahan di atas bukit tersebut, termasuk komandan mereka Abdullah bin Zubair. Melihat hal tersebut, Khalid bin Walid tak menyia-nyiakan kesempatan. Ia beserta ratusan pasukan kafirnya muncul dari lembah menuju bukit tersebut. 7 orang pemanah yang bertahan itu pun langsung diserang. Mereka pun syahid fi sabilillah. Setelah itu, Khalid dan pasukannya bergerak memutari bukit dan muncul dari belakang kaum muslimin. Tak menyangka pasukan musyrikin pimpinan Khalid bin Walid ini muncul dari belakang. Pasukan muslimin pun panik seketika. Situasi jadi chaos. Pasukan muslimin yang berjumlah 90-an orang yang sedang mengumpulkan harta rampasan perang itu segera bangkit dan melawan.
Namun gelombang besar kaum musyrikin itu tak terbendung, mereka pun lari tunggang langgang. Sementara itu, bendera musyrikin yang jatuh kembali dipungut dan berkibar. Pasukan muslim yang sudah jauh mengejar musuh pun syok dan berbalik ke belakang. Sedangkan pasukan musyrikin yang mereka kejar berbalik mengejar mereka. Akibatnya dua pasukan muslimin pun bertabrakan. Dan insiden itu terjadi pembunuhan antara sesama muslim secara tak sengaja saking chaosnya situasi. Di tengah situasi yang kacau itu, seorang kafir Quraisy bernama Siba bin Abdul Udda menantang Hamzah berduel. Hamzah pun meladeninya. Namun sedang konsentrasi berduel, dari balik perpohonan Wahsy lalu muncul dan mulai membidik sasarannya itu. Pertarungan antara Hamzah dan Siba pun akhirnya berakhir di mana Hamzah berhasil menumbangkan musuhnya itu. Namun sesaat kemudian tiba-tiba sebuah tombak meleset dengan cepat mengenai perut bagian bawah Hamzah hingga tembus ke belakang. Hamzah sempat melihat Wahsy dan bermaksud menyerangnya, namun rasa sakit yang teramat sangat mencegahnya. Akhirnya singa Allah itu pun roboh bersimpah darah dan mati syahid fi sabilillah. Melihat Hamzah tak bernyawa lagi, Wahsy menghampiri dan mencabut tombaknya. Setelah itu ia kembali ke barisan belakang pasukan Quraisy. Wahsy sama sekali tidak ikut berperang. Urusannya di perang Uhud hanya satu, yaitu membunuh Hamzah guna membebaskan dirinya dari perbudakan. Satu persatu sahabat Nabi yang lain pun ikut gugur. Salah satunya adalah pemegang bendera pasukan muslimin, yaitu Mus'ab bin Umayyah. Saat situasi kacau, pasukan musyrikin terus berusaha mendekati Nabi agar berhasil membunuhnya. Mus'ab yang melihat itu berusaha mencegahnya dengan memegang bendera di tangan kirinya. Ia menyerang musuh dengan pedang di tangan kanannya. Namun seorang Quraisy bernama Ibnu Tamiyah Al-Laisi berhasil membunuhnya. Saat berhasil membunuh Mus'ab, ia berkata bahawa ia telah membunuh Nabi. Dengan cepat tersebar rumor bahawa Nabi telah gugur. Berita hoak itu begitu menghancurkan moral kaum muslimin hingga seorang Umar bin Khattab pun sampai duduk bersimpuh di tanah saking putus asanya. Namun Anas bin Nazar menyuruhnya bangkit dan menyerang dengan menyebut nama Rasulullah masih ada. Mereka pun bangkit dan bertarung. Anas bin Nazar pun syahid fi sabilillah. Sementara itu Rasulullah yang dikira telah gugur berteriakan menyuruh sahabat untuk berkumpul di sisinya. Namun situasi chaos membuat suaranya tak terdengar. Hanya 9 sahabat yang berhasil mendekati sisi beliau. Naas, teriakan Rasulullah yang terdengar oleh Khalid bin Walid. Ia dan pasukannya lalu bergegas menerjang Rasulullah dan para sahabat yang melindungi Rasulullah. Dari 9 sahabat, 8 sahabat akhirnya gugur. Yang tersisa hanyalah Talhah yang terus berusaha melindungi Nabi. Saat situasi kritis, Sa'ad bin Abi Waqqas datang membantu keduanya, lalu berusaha melindungi Nabi dan mundur ke arah gunung Uhud, hingga ketiganya terperosok ke dalam lubang jebakan yang telah dibuat oleh seorang Nasrani dari Madinah bernama Abu Amir Ar-Rahib. Saat di lubang inilah seorang Quraisy bernama Abdullah bin Abi Khami'ah menghantamkan pedangnya ke punggung sebelah kanan baginda Rasulullah. Pedang tersebut mengenai baju besi Nabi tapi tak berhasil melukai. Namun hantaman pedang kedua datang hingga mengenai helm perang Nabi, hingga salah satu jaring besi sebelah kanan di helm tersebut rusak dan menancapkan ke pipi baginda hingga tembus mengenai gerahangnya. Hal tersebut membuat gigi gerahang baginda Rasulullah tanggang. Darah pun bercucuran. Segera setelah itu Talhah berhasil naik dari lubang dan menarik Nabi keluar dari lubang. Tak lama kemudian Sa'ad juga berhasil keluar dari lubang. Mereka berdua kembali menjadi tameng hidup Rasulullah. Tak lama kemudian Ali dan sahabat lainnya datang membantu. Kedatangan pasukan muslimin ini membuat para penyerang Rasulullah mundur. Ali juga memungut bendera kaum muslimin yang sebelumnya di tangan Mus'ab. Melihat bendera kaum muslimin tersebut, seluruh pasukan muslimin pun berdatangan dan kembali berkumpul. Setelah semua pasukan berkumpul,
kembali Rasulullah memerintahkan mereka untuk mundur ke atas gunung Uhud. Kaum musyrikin berusaha mengejarnya, namun Abu Sufyan mencegahnya karena terlalu berisiko. Dari lereng tersebut lalu Abu Sufyan berteriak, "Inilah pembalasan atas perang Badar lalu." Umar bin Khattab menyahut dengan berkata, "Sungguh kematian kami tempatnya di syurga dan kematian kalian di neraka." Setelah itu Abu Sufyan dan tentaranya pergi. Di medan perang yang telah usai itu dipenuhi mayat-mayat yang bergelimpangan. Seorang wanita penuh dengan dendam lalu berjalan menuju mayat Hamzah. Di hadapan jenazah Hamzah, ia lalu memotong hidung beliau dan membelah dadanya. Hindun lalu merobek jantung Hamzah. Ia berusaha mengunyah tapi tak sanggup menelannya. Setelah itu ia bangkit dan meninggalkan lokasi pertempuran bersama pasukan Quraisy. Setelah melihat pasukan Quraisy pergi, pasukan Muslim lalu turun dari gunung Uhud guna mengumpulkan jenazah para sahabat yang telah gugur untuk disemayamkan. Setelah selesai dengan itu semua, barulah mereka kembali ke Madinah. Keesokan harinya, azan subuh berkumandang di Masjid Nabawi. Kaum muslimin pun salat berjamaah di masjid lalu kembali pulang ke rumah masing-masing. Namun menjelang waktu duha, tiba-tiba muadzin Rasulullah bernama Bilal bin Rabah memanggil kaum muslimin untuk kembali berkumpul di masjid. Rupanya ada yang ingin Rasulullah sampaikan. Hari itu malaikat Jibril datang menemui beliau dan menyampaikan perintah dari Allah agar pasukan yang kemarin bertempur di perang Uhud untuk berkumpul kembali dan bersiap-siap mengejar kaum musyrikin yang kini sedang dalam perjalanan menuju Mekah. Ada beberapa muslim lain yang tak ikut perang kemarin meminta kepada Rasulullah untuk ikut. Namun Rasulullah menolak. Beliau menegaskan yang ikut hanyalah mereka yang kemarin berperang. Karena begitulah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan segera berkumpullah 630 orang yang ikut perang kemarin. Mengingat dari 700 pasukan yang kemarin bertempur, sekitar 70-an orang mati syahid, sehingga sisanya hanya 630 orang. Setelah berkumpul, mereka pun memulai perjalanan menuju Mekah. Banyak dari sahabat ini yang bertatih-tatih dikarenakan luka-luka yang belum sembuh bekas perang kemarin. Ada pula yang menaiki kuda dengan tengkurap karena punggungnya tak bisa tegak, namun rasa sakit dan kepedihan itu tak menghalangi mereka untuk mengikuti seruan Rasulullah. Sementara itu di pihak kaum musyrikin, setelah menempuh sehari perjalanan menuju Mekah, mereka berhenti dan berdiskusi. Mereka mulai merenung bahawa selepas perang Uhud tak ada yang mereka menangkan kecuali balas dendam atas kekalahan mereka di perang Badar. Sementara misi utama mereka menghancurkan Islam gagal. Jalur perdagangan menuju Syam juga masih terblokir. Sebahagian dari mereka mengusulkan untuk kembali ke Madinah dan menyerang kembali kaum muslimin hingga kekuatan Islam benar-benar hancur. Akhirnya sepakatlah mereka untuk kembali. Lalu mereka mengirim mata-mata kembali ke Madinah. Di tengah perjalanan, mata-mata ini akhirnya melihat pasukan muslimin yang sedang menuju Mekah. Ia pun kaget dan cepat-cepat kembali ke pasukan musyrikin untuk memberitahukan. Mereka tak percaya. Abu Sufyan mengirim utusan ke Madinah untuk bertanya kepada orang munafik tentang bala tentara muslimin ini. Abu Sufyan khawatir tentara ini adalah tentara-tentara baru dengan tenaga-tenaga baru dan jumlah yang lebih besar. Namun jawaban yang dia dapatkan lebih mengagetkan lagi. Ia terheran-heran. Pasukan yang kini balik mengejarnya semua adalah pasukan yang mereka kalahkan di Uhud. Saat kaum musyrikin kebingungan, pasukan muslim akhirnya tiba di sebuah daerah bernama Hamran Asad. Terletak sekitar 8 mil dari kota Madinah. Di sinilah pasukan muslim berhenti untuk berkemah dan menancapkan bendera perang. Seorang utusan dikirim Nabi ke pihak pasukan musyrikin membawa surat yang berisi bahawa Nabi dan pasukan muslimin menunggu mereka di Hamran Asad. Mendengar datangan itu,
Abu Sufyan dan pasukannya yang tadinya bertekad ingin kembali ke Madinah menjadi bimbang. Mereka takut jika kalah di Hamran Asad, kemenangan mereka di Uhud menjadi sia-sia. Lalu Abu Sufyan kembali mengirim mata-mata untuk muslimin untuk menilai kekuatan pasukan muslimin. Kala itu setelah kembali, ia menyampaikan bahawa pasukan muslimin masih banyak yang terluka bekas perang kemarin. Namun satu hal yang pasti, bahawa semangat juang mereka sangat tinggi dan mereka semua siap bertarung sampai mati. Setelah 3 hari menimbang-nimbang, akhirnya Abu Sufyan mengurungkan niatnya dan memerintahkan seluruh pasukannya untuk kembali ke Mekah. Sahabat Akhia Studio yang dirahmati Allah, inilah kisah perang Uhud, yaitu kekalahan pertama bagi kaum muslimin. Semoga bermanfaat untuk anda semua. Jangan lupa like dan subscribe channel kami ini supaya kami lebih bersemangat untuk menyampaikan dan menyajikan kisah-kisah Islam yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.